Karena itu beliau sampaikan kepada kita untuk khalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk khalqa ketika suatu saat saya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat, ya gulam, wahai anak kecil ya, panggilan anak kecil, wa'alimu kami kalimat, aku akan mengajarkan kepada kalian 4 kalimat atau 4 ajaran. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidtu jahaka, jagalah Allah maka kamu akan mendapatkan Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah, jika kalian meminta kepada Allah, wa idza sta'anta, jika minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, jika bahwasanya jika semua umat itu berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, layan fauka, maka dia tidak akan maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali itu telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in istama'u, dan jika mereka berkumpul untuk memberikan ayaduruka, memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan memberikan madarat kepadamu kecuali telah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, tinta telah kering ya, diangkat pena dan tinta telah kering. Ada beberapa pelajaran dari di sini teman-teman sekalian. Yang pertama, budaya saling menasihati dan memberi pelajaran yang baik walaupun terhadap anak kecil. Anak kecil itu walaupun masih kecil tetap kita beri nasihat sebagaimana kita memberikan nasihat kepada yang sudah besar. Nasihatnya apa? Wafidlah ya Tuhan. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga. Jadi memberi nasihat itu bisa diminta, bisa tidak diminta. Dan nasihat itu apabila memang diniatkan untuk membuat seseorang itu bisa lebih baik. Jadi bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu memberi nasihat, tapi yang diinginkan lain. Yang diinginkan adalah yang dihakimi itu, yang dinasihat itu menjadi jatuh. Jadi merasa minder, merasa rendah hati. Dan sebenarnya nasihat itu dimaksudkan adalah membuat orang yang dinasihati. Jadi kadang-kadang ini yang kemudian kita harus perhatikan nih saat kita memberi nasihat, supaya nasihat itu betul-betul bisa berbekas atau bisa mengubah seseorang itu menjadi lebih baik. Makanya ada etika cara memberi nasihat itu. Kadang-kadang nasihat itu tidak diperkenankan di muka umum. Jadi sehingga orang lain itu sehingga yang diberi nasihat itu kemudian merasa inferior. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah untuk menjaga Allah ya. Ihfadillah, menjaga Allah. Maksudnya apa? Menjaga hak Allah, menjaga hak agama Allah. Jadi kapanpun dan dimanapun kita jaga. Hak Allah itu apa? Ya diibadahi. Jadi hak Allah itu apa yang menjadi kewajiban Allah kita taati. Allah perintahkan apa ya kita berusaha untuk menaati. Tapi rumusnya kalau menaati itu masakotum, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kalau kemudian Allah yang larang ya ditinggalkan. Jadi kalau kemudian kita sudah demikian, maka niscaya Allah akan menjaga kita. Jadi yakin Allah akan menjaga kita, baik keluarga kita, baik diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat apa?
Muhammad ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jadi orang-orang yang beriman, tolonglah Allah, tolonglah agama Allah, in tansurullah, tolonglah agama Allah. Yang surkum, maka Allah akan menolongmu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa tsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kedudukan. Jadi kalian pentingnya kita pikirkan Allah, kemudian menolong agama Allah. Bukan berarti kemudian agamanya Allah pengen ditolong, enggak. Tapi itu nanti akan kembali kepada kita. Jadi ibaratnya kita itu sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hukum sebab akibat. Jadi kalau kamu berbuat gini, nanti akan dapat ini. Kalau kamu menolong seseorang, maka insya Allah Allah akan menolongnya. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk meminta berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jadi ketika kita meminta itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memintanya itu lewat sarana yang lain, bukan lewat orang tua kita atau lewat teman kita atau lewat siapapun. Tapi tetap kita kemudian kita hadirkan dalam batin kita bahwa kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikabulkannya itu lewat berbagai sarana yang Allah kehendaki. Termasuk dalam ini wa idza sta'anta, ketika kamu meminta pertolongan, maka minta tolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meminta pada hal yang menjadi hak Allah Ta'ala semata untuk memberi, seperti meminta hidayah. Minta hidayah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan rezeki, keselamatan hidup dan misalnya. Kemudian yang keempat, bahwa di situ diberikan oleh Rasulullah SAW, jika orang berkumpul itu ingin beri manfaat atau ingin menolong seorang, itu orang berkumpul untuk menolong orang, ya, atau memberikan manfaat kepada kita, gitu. Maka itu tidak akan terjadi kecuali jika ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah memang kita diberikan pelajaran masalah takdir. Segala sesuatu yang beredar di seluruh alam semesta itu sudah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan Allah Azza wa Jalla bagi hambanya, baik yang susah ataupun senang, nikmat atau bencana, adalah hal yang pasti dan tidak berubah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia itu bersengkongkol bersama-sama untuk merubah ketetapan ini, maka mereka tidak akan mampu mengubah ketetapannya kecuali Allah sudah tetapkan. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terhadap ummul kitab, yaitu lahul mahfuz. Kalau dulu itu kita belajar di sekolah itu ada takdir mukram dan takdir mu'alaq. Takdir mukram itu yang tetap nggak bisa berubah, kemudian takdir mu'alaq itu yang kita diberikan kesempatan untuk berikhtiar untuk merubah takdir tersebut. Itu sebenarnya hanya untuk memudahkan pemahaman kita, bahwa walaupun takdir itu sudah ditetapkan, kita harus berusaha berikhtiar, jadi tidak berpangku tangan. Walaupun sebenarnya ya, semua yang terjadi itu, baik mubram atau mu'alaq, itu ya sebenarnya sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan di sana. Maka ketika kita mengimani ini, jadi ketika hadis ini kita pahami, ketika kita mengimani hadis ini merupakan satu kunci kebahagiaan kita di dunia dan terutama di dunia. Jadi ketika ada bencana atau sesuatu yang tidak menyenangkan, itu ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada hadis selain itu, janganlah kalian mengatakan kata wa kata,
begini, jikalau gitu ya. Jikalau aku orang enggak gini, pasti enggak akan terjadi seperti ini. Maka menjadi Rasul itu mengatakan Allah ini sudah takdir Allah. Jadi kalau sudah begini, insya Allah kesedihan itu mampu dihilangkan, kegundahan bisa dihindarkan, dan rasa gelisah